kepalanya yang jauh. Ini. Itu tolong dicuciskan. Itu kan jauh. Itu ada apa ada penunjukan cara penggunaan helm semuanya ada di setiap ruangan mesti ada, informasi juga ada. Terus kemudian apar ini ada yang modelnya CO2, ada yang powder. Kalau di tempat-tempat kayak gini pakai yang CO2 biar mungkin ada pasti jangan numpuk. Dia kalau infeksius masuk sendiri di bagian ini seperti infeksius dengan kotak kuning, ada lambang infeksiusnya di dalam. Dia masuknya itu virus kolipati, bilang, plakot, infus, urinbas, segala macam masuk. Kalau yang rumah tangga masuknya yang non infeksius, itu biasa. Terus kemudian yang jarum-jarum yang tajam, enggak, ya masuknya ke liquid safety box seperti itu dibedain. Jadi limbahnya dibedain, ada limbah rumah tangga non infeksius, itu rumah tangga, kalau ini infeksius dia medis kalau bahasanya. Paham? Paham. Jadi di sana di absen dari ruangannya ada orang tadi, jadi kumpulnya bisa nanti ketemu. Di kampus juga ada kan? Udah. Di bawah. Ruangan ada. Hidran, sekarang. Jadi kan pusat hidranya di samping GSG Grand Bintang, tahu kan? Nah, ya, kalau merah ini hidran. Jadi untuk kebakaran juga, kalau terjadi kebakaran, gedungnya di samping GSG Grand Bintang. Biru putih itu. Nah, Itu jalan tangganya ini. ya udah orang itu kan tahu ini hati-hati karena itu kan curam terus ya tandanya curam. Itu termasuk ramah itu juga. Di selatan ada evakuasi larinya ke sana tadi. Iya. Dia apa? Pasti ada ini. Terus ada apa cara penggunaannya? Orang awam pun akan tahu. Pegang, arahkan, satukan. Tapi kayak gini juga ada. Udah pada tahu cara penggunaannya kan? Belum dong. Nah, di Filipina. Hah? Filipin. Jadi kalau terjadi kebakaran misal, jadi dicari apart dulu di mana dipegang. Pegang itu dilihat ada isinya apa enggak. Nah, kemudian ditarik pinnya dinyalakan. Kemudian arahkan itu sesuai dengan arah angin. Arah angin itu cara mengetahuinya kayak mana, dipencet sedikit dari ke atas nanti larinya kemana. Iya. Jangan berlawanan, kalau berlawanan itu nanti hembusannya akan mungkin muka kita. Terus kemudian kita satuin bagian atas dengan bagian bawah, baru disatukan kanan kiri. Itu ada praktis begitu. Nah, tapi praktis pun Hati-hati. nah, Sabar. jadi yang kalau naik lewat kiri yang jalur hijau, kalau turun lewat kanan lewat jalur yang oranye. Terus ada ini. Hati-hati saat naik tangga tuh K3 tuh. Jangan sambil main HP. Biasanya kan Jangan main HP. biasanya nanti kalau lepas dong, Penting ini. Jatuh ke bawah. Oh, ini aja. nggak boleh masuk. Jadi pada waktu COVID kemarin, silang sekarang kan ini lagi kan. Jadi kalau kebakaran, jadi kalau terjadi kebakaran, lift itu mati, sengaja dimatikan, makanya nggak boleh pakai lift, makanya lewat tangga darurat. Evakuasinya pun pakai tangga darurat. Mau? Kira di ruang pacaran ya, ini pagar. Oh, ini lewat kurang G. Jadi sama, dari lantai 3 sampai ke lantai 7 posisinya sama. Rambu-rambunya juga sama. Posisi aparnya juga sama semua.
Karena rumah sakit itu kebanyakan pakai CO2. Karena kalau CO2 itu kan kalau ini nggak ada bekasnya, nggak ada kotor. Kalau pakai serbuk dia kotor. Terus kalau terjadi kebakaran yang besar itu akan menjadi bibit apinya malahan. Ini saya buka pinnya. Jadi kalau terjadi kebakaran nih, misalnya mana yang kebakar? AC ya? Nah itu kebakaran, kita pegang itu otomatis cari yang posisi aparnya hidup yang masih bisa dipakai. Tapi masa nggak bisa dipakai, jangan dipakai. Percuma kita bawa berat-berat, ini beratnya sampai sekitar 15 kilo. Nah itu jangan diambil kalau emang rusak, kalau emang nggak ada isinya, pakai cari yang lain yang ada isinya. Kemudian kita cabuti. Dan ada guanya please. Awas Jenny yang Kita arahkan, ya. Arahkan saya dengan arah angin. Kalau di luar kan gitu. Astagfirullahaladzim. Kita jangan dari sana. Itu asap apa air itu? Kalau dari sana, otomatis Mau jantungan saya. bawah, kan? Kemudian kita sapukan kanan kiri. Allah Akbar kabiro. Sebentar lagi lah. Kan terus ini dingin. Kalau memegang yang CO2 itu nggak boleh megang di sini. Nanti lengket. Ini kan CO2. Punya kulkas kan semua di rumah. Nah, nanti kalau kelamaan kan jadi lengket kayak freezer. CO2 kan karbon dioksida. Makanya di sini ada pegangan. Kecuali kalau yang powder pegangnya di depan. Di sini ada nggak Pak yang powder? Powder ada. Ini kalau pakai kita yang mau pakai yang powder. Terus keunggulan yang CO2 ini kita pakai sedikit, masih bisa dipakai lagi. Oh, betul betul. Ya itu. Es krim itu loh. Tapi nanti kalau yang powder, kalau kita pakai sedikit dia nggak bisa dipakai lagi. Oh gitu. Ya dia harus sampai habis. Kalau dipakai sedikit ya nggak bisa dipakai lagi, harus habis. Berarti harus dihabis. Ya, itu makanya keunggulan CO2 sama powder kayak gitu. Cuma isi ulangnya memang mahal. Ya, Kalau CO2, powder lebih murah. Paham ya? Paham Pak. Sama posisinya ke atas. Bagi jalan. Contoh yang powder. Nah, ini contoh yang powder. Takut, Beda Pak. kan? Dia lebih enteng, lebih contohnya lebih buruk, lebih isinya serbuk. Serbuk kotor biasanya. Kalau kita coba. Kalau diminanya dicoba lagi ya Pak? Kalau sekali coba nggak? Ya, kalau ini dipakai, kita pakai sekarang ini ada. Ini kan kalau bedanya yang powder itu ada jarumnya ini, tapi yang CO2 nggak ada jarumnya ini. Oh Dia kan berarti menunjukkan tekanan dia. Terus ini kalau melihat nah kalau masih ada seret-seret, berarti kan serbuknya masih ada. bukan masih ada, masih bisa digunakan, dia kan masih menyebar. Tapi kalau udah bek gitu dia, Udah nggak bisa. nah kalau bek itu kan ngumpul dia. Oh gumpal. Tuh, yang gempel. Bapak itu mau Pak. Kumpulnya di depan gedung tadi, sampai kalau belum gedung deh, jangan sendiri. Kalau itu masuk fire safety, kalau terjadi kebakaran, bisa ambil kita buka. Ini panelnya kan adanya terus sampai di sana panelnya, panel untuk naruh selangnya. Kemudian di bawah itu ada ipal. Kalau naik ke atas kan, kalau mau ke kampus lihat kan, Iya. yang kiri jalan ya itu ipal. Semua keluaran dari air, baik dari kamar mandi, cuci tangan, semua masuknya ke ipal. Laboratorium, radiologi masuknya ke ipal semua. Jadi diolah di sana. Yang warnanya ya. Oh itu. Ya tiap sebulan sekali untuk air ipalnya ke laboratorium hidup dicek. Ya. Jadi airnya memang benar-benar sebelum kan pakai apar dulu kan. Kita usahakan matiin pakai apar. Kalau memang nggak bisa, di samping kita ngubungin BPBD, kita pakai hidran dulu sambil nunggu BPBD. Kalau emang nggak bisa dipakein hidran, BPBD suruh datang baru selesai. Kalau Nah, ini. Tapi kita pakai baik apar maupun hidran. Iya.
ada tampungan airnya itu di sana. Berarti ngutangin dari bor apa gitu ya? Bisa, yang penting kondisinya ada airnya, mau dari air tangki, mau dari air apapun bisa. Panas ya. Yang penting itu isinya terus ada, terus dikontrol. Dia kan mungkin air itu ada yang nguap, ada kebocoran, tetap dikontrol isinya harus penuh terus. Makanya terus Say hi guys. Ngapain? hampir kalau ini sebenarnya sih tiap gedung tiap ruangan. Dan ini kan gedung satu lorong gitu, panelnya satu. Matikan breakernya. Wah. Kalau gedung C, matikan breaker gedung C. Kalau yang di lantai tadi, itu kan ada di panel bawah sendiri tadi, yang di lantai 1 itu ada panelnya. Panel lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 7. Tapi kalau terjadi kebakaran tetap ini baru mati. Nah, dari evakuasi, itu kumpulnya di sini. Nah, itu kalau di gedung C. Mau ke sana nggak? Tiga ini yang belum diterapkan di rumah sakit ini kira-kira ada nggak? Apa? Coba. Iya ya, saya tanyakan kamu. Dalam perjalanan tadi apa kira-kira menurut kamu yang belum ada? Apa ya Pak? Kayak Karena gini, kalau yang kita terapin di sini memang yang sesuai dengan standar SOP, kemudian standar akreditasi. Jadi kemungkinan besar standar ketiga dasar itu sudah dipakai semuanya. Baik dari keselingnya, termasuk limbahnya, terus kemudian ketiga umumnya. Ada kan ketiga di rumah sakit itu ada ketiga rumah sakit ada keselingnya, ada 2 sebenarnya. jadi sebenarnya itu tuh kalau K3 itu tergantung akreditasinya ya Pak? Bukan, sebenarnya memang ada. Cuman sekarang ini kan acuannya kan dari akreditasi. Jadi untuk mengikuti akreditasi itu kan sebenarnya sudah mencakup. Sebenarnya akreditasi itu pun sebenarnya apa yang kita kerjakan tiap hari. Cuma untuk mengontrol kita kerjakan tiap hari sesuai SOP apa tidak. Kalau sudah sesuai SOP, ya sebenarnya akreditasi nggak bermasalah. Cuman Indonesia ini kadang-kadang jadi tadi kalau kayak kamu orang sekolah kalau nggak dikontrol nggak ada nilai ya semua ogah-ogahan sama ada akreditasi. Nah itu untuk kontrol sebenarnya. Tapi kalau kita udah ngikutin SOP tiap harinya nggak bakal kayak IPA tuh harus tiap bulan, terus harus ngasih bakteri nutrisi tiap hari. Kemudian air bersih dari dapur, dari air yang kita pakai tiap hari harus di laboratorium. Kemudian udara itu kita harus menguji lingkungannya, emisinya. Kemudian alat-alat yang di ruang oka segala macam itu harus di swab. Itu sebenarnya udah ada semuanya dari dasar di Permenaker, Permenkes ada semua. Nah akreditasi itu cuma untuk mempertegas. Semua kita lakuin dari awal. Kalau untuk air IPA tiap bulan, kalau air bersih itu 3 bulan sekali, air HD 6 bulan sekali, swab ambien itu 6 bulan sekali, emisi juga 6 bulan sekali. Jadi kalau untuk ini kan sudah terpakai semua ya Pak, untuk yang dasar untuk sesuai akreditasi rumah sakit ini. Nah, ada nggak yang perlu ditambah lagi di depan kira-kira? Belum ada. Kita ngikutin SOP itu sebenarnya sudah cukup. Sudah sesuai. Nah itu pun sebenarnya kalau kita pikir kosnya, kos K3 ini memerlukan kos yang sangat besar. Pembiayaan itu sangat besar. Perawatan itu sangat besar. Jadi sebenarnya dari untuk pengadaan apar sendiri aja itu satu gedung rumah sakit ada 100 lebih untuk apar. Itu tiap tahun harus diisi ulang supaya itu cuma 1 tahun. Jadi Nah, misalnya ya dipakai nggak dipakai harus diisi ulang dengan cara nanti setiap tahun kita bikin acara refreshing semua karyawan yang ada di rumah sakit, kita refreshing, kita kasih tahu cara penggunaan apa sambil buang misinya, sambil kita kasih tahu caranya. biasanya buangnya di mana Pak? Kita biasanya di tadi yang lahan parkir yang samping itu, yang di atas IPAL. Oh, ya. Nah, yang luar ruang kosong itu di situ biasanya di situ. Kita bersihkan, nanti kita taruh tong-tong, kita kayu-kayukan, nanti setiap karya pun nyoba satu-satu sambil ngabisin apa. Setiap apa? Setahun sekali biasanya. Nanti ya bulan 10 itu kan mau akreditasi. Nah sebelumnya biasanya kita lakukan refreshing lagi. Karena nanti dalam akreditasi semua karyawan itu acak.
Pokoknya penghuni rumah sakit baik dari klinik servis sampai direktur diacak, bisa pakai apa cara terus pengetahuannya cara itu sama kayak nanti ada EPJ kayak gitu, ada pasien pingsan bisa ngakuin apa enggak sama. Apa lagi? Sama kayak itu. Ya gitu. K3 cuma kayak gitu. Nah, itu tadi yang jelasin tadi. Di K3 itu perlu pembiayaan kos yang besar. Nah, itu kalau nggak dilakukan ya itu tadi sanksinya. Nah, sebenarnya kayak gini ya, nggak dipakai. Kayak apa ini? Kita ngadain, kita berdoa nggak dipakai, tapi harus kita sediakan. Terus kayak keseling tuh, limbah medis, limbah rumah tangga itu harus berplastik, semua plastik ada harganya. Ya, itu cukup. Apalagi? Yuk kita sama. Jadi akhirnya ke sini. Alurnya. Termasuk ketiga nggak? Ngelicin. Pokoknya KTP semua yang untuk keamanan ya baru masuk K3. Apapun. Pagar-pagar kayak gini sebenarnya ya bagian K3 juga. Hati-hati kelihatan. Kalau kan Ini kalau malam kelihatan.